Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang membacanya sebanyak 10 kali, maka pahalanya sama seperti pahala memerdekakan budak. Tapi budaknya bukan sembarang budak, tapi budaknya cucu Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail. Bukan cuma 1, 4 hamba sahaya yang dimerdekakan oleh dia. Begitu juga yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka itu sama seperti memerdekakan 10 orang budak dan ditulis 100 hasanat, dihapus 100 kesalahan, dan menjadi pelindung dan benteng dia selamat dari godaan syaitan sepanjang hari tersebut. Dalam riwayat tidak ada seorang pun di hari itu yang mendapatkan amalan pahala yang lebih besar daripada dia, kecuali kalau ada orang melakukan amalan yang sama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji, merenungi ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap, dan ucapan itu tidaklah bersumber dari keinginan nafsu, bukan bersumber dari hawa nafsu, bukan bersumber dari obsesi, bukan bersumber dari agenda dan kepentingan pribadi, tapi semata-mata wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita renungi bahwasanya segala bentuk ucapan, undang-undang, penyampaian, aturan dari hampir semua manusia itu nggak ada yang lolos dari hawa nafsu. Pasti di situ ada unsur hawa nafsu, kepentingan nafsu di situ. Ada agenda pribadi, ada kepentingan pribadi. Akan tetapi ucapan Nabi Muhammad SAW tidak ada satu pun yang bersumber dari hawanya beliau, dari keinginan beliau. Semata-mata semuanya adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan sehingga semua omongan manusia yuqbal wa yurad. Ulama mengatakan omongan orang bisa diterima, bisa ditolak. Jadi kalau omongannya ditolak, jangan marah. Kalau pendapatnya ada yang nggak setuju, jangan marah. Semua omongan manusia, semua aturan manusia bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa ditolak. Illa kecuali yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluh yuqbal, semuanya diterima, sebab semuanya bukan sumber dari manusia, hawa nafsu, semuanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tahu tentang semua makhluk, Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi semua makhluk, wahyun yuha. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan aturan, yang membimbing. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun liqaumin yuqinun. Siapa gerangan yang lebih bagus hukumnya, hukum, membuat sebuah hukum, membuat sebuah aturan, siapa yang lebih bagus? Hukum mana yang lebih bagus melebihi hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu man asdagu minallahi gila wa man asdagu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar daripada ucapannya Allah? Siapa yang lebih benar daripada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan kita hidup di zaman sekarang yang ketika ada sebuah pemberitaan, oh ini hoax, berita tidak benar, ini hoax. Kadang hoax dibantahnya dengan hoax.
menghoaxkan hoaxnya orang lain untuk menggolkan hoaxnya dia. Kadang seperti itu di zaman sekarang, yang mana semua rata-rata omongan manusia dugaan, uji coba, dan yang mempercayai dan yang membenarkannya mereka adalah kelinci percobaan. Kecuali apa yang bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza huwal haq. Itu adalah yang hak, yang hakiki, yang sebenarnya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dalam Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati beliau, kalau kalian mentaati nurut kepada Nabi Muhammad, tahtadu, kalian akan benar, berhasil menempuh jalan hidayat, jalan yang benar. Sudah menempuh jalan yang benar kalau taat nurut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongan selain Nabi Muhammad kalau sesuai dengan omongannya Rasulullah, maka hidayat, maka hak. Tapi segala sesuatu yang menyimpang dari tuntunannya sang Nabi, dari ajarannya sang Rasul, maka itu semuanya tertolak dan tidak diterima dan tidak dibenarkan. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW yang difirmankan, diisyaratkan oleh Allah Ta'ala, wadhkurna ma yutla alaikunna min ayati, ma yutla alaikunna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, wadhkurna ma yutla alaikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam surat Al-Ahzab, suruh ingat, suruh sebut apa yang dibacakan kepada kalian dari ayat-ayat Allah dan dari hikmah. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingat apa yang dikaji, yang diulang, dibacakan, dilantunkan di rumah-rumah kalian, rumah-rumahnya Nabi Muhammad, rumah-rumah istrinya Nabi. Apa yang diulang di rumahnya Nabi Muhammad? Yang diulang di rumahnya Nabi Muhammad cuma dua hal, ayat-ayatnya Allah dan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmunya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah terus coba kita pikir, apa kira-kira yang diulang di rumah kita? Yang diulang oh enggak kok, saya di rumah kita selain ada televisi, selain ada berita, selain ada ini, Quran juga ada juga, kadang diulang, hadis Nabi kadang diulang. Oke, tapi porsinya berapa banyak? Porsinya berapa banyak? Persentasenya berapa banyak? Bisa jadi 100%, belum tentu 1%-nya untuk Al-Quran, belum tentu 1%-nya untuk hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada yang seharian dari subuh sampai saat ini belum baca Quran satu ayat pun juga. Oh saya udah baca, tapi di rumah kita, istri kita, anak kita, bagaimana? Apa yang mereka baca? Oh mereka udah baca berita dari channel ini, dari channel ini, dari media ini, dari media itu. Tetapi belum membaca Al-Quran, belum membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu hal yang miris, satu hal yang sangat menyedihkan. Sehingga mencari solusi, silakan mau mencari solusi dari mana aja, tetapi dijadikan hadisnya Nabi, firmannya Allah Ta'ala itu sebagai hal yang terakhir. Kalau ingat dijadikan itu hal yang paling akhir, pencarian paling akhir di situ. Udah gagal kemana-mana, begitu baru dia datangnya kepada Al-Quran, kepada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk solusi Allah Ta'ala sudah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati sang Nabi, sang Rasul, kalian bakal mencapai kebenaran yang hakiki, mencapai hidayat yang hakiki, nggak bakalan salah langkah. Menempuh jalan, nggak bakalan salah langkah.
Sebab sekarang kita berada di masa, di zaman, berapa banyak orang, oh kayaknya sih yang benar begini, tetap oh salah, keliru, revisi. Dikira solusinya begini, dia nyatakan sebuah solusi, propagandakan sebuah solusi, nggak taunya keliru, udah keliru, maaf, udah selesai, begitu aja. Tetapi solusi dari Allah, solusi dari Rasulullah SAW itu adalah solusi yang mutlak. Sebab Allah pencipta semua makhluk, Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat makhluk dan manusia-manusia tersebut. Di dalam hadis pelajaran yang lalu, kita ulang sedikit. Qala Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Lawan, berjuang, berjihad terhadap kaum musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad terhadap musyrikin dengan harta kalian, dengan diri kalian, dengan jiwa kalian, dengan lisan kalian, dengan lidah kalian. Jihad, kita disuruh jihad. Dan juga sudah dijelaskan tentang jihad tersebut yang merupakan bazlul majhud linailil maqsud, mengerahkan segala kekuatan, segala kemampuan, segala daya upaya untuk mencapai tujuan. Dan tujuan, perlu diingat bahwasanya tujuan jihad bukan pendudukan suatu negeri. Tujuan jihad bukan penaklukan suatu negara. Tujuan jihad bukan menumpahkan darah orang yang beda agama, ya kan? Sebab kalau tujuan jihad, oh untuk ngebunuhin Yahudi, Nasrani, musyrikin, kalau tujuannya seperti itu, waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, kan kita baca sirahnya Nabi. Nabi waktu meninggal dunia, baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi. Maknanya apa? Waktu Nabi meninggal, setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, ini hari aku sempurnakan nikmat agamaku kepada kalian, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ayat turun di hari Arafah, di Hajjatul Wada' pada hari Jumat. Dan Rasulullah berada di atas untanya waktu ayat ini turun di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Orang Yahudi bilang, ada satu ayat di dalam Al-Quran, kalau turun kepada kami sekalian Yahudi, maka kami akan jadikan hari tersebut hari lebaran, hari Id. Maka Sayyidina Umar bilang, ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sayyidina Umar menjawab, saya tahu itu hari. Turunnya di mana? Kapan? Itu di hari Idnya kita, di hari Arafah, di padang Arafah, dan pada hari Jumat di Hajjatul Wada'. Dan setelah itu Nabi tidak berlalu dari umurnya kurang dari 80-90 hari dan wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 80 hari kemudian wafatlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau 90 hari pada 12 Rabiul Awal. Kemudian setelah turunnya ayat yang sempurna tersebut, Nabi sampai akhir hayatnya itu baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi untuk ngambil ngambil gandum. Jadi ngambil gandum, berhutang, jaminannya adalah baju perang beliau. Subhanallah. Maknanya apa? Di Madinah saat Rasulullah wafat, sampai wafatnya Rasulullah, di Madinah ada orang Yahudi. Ada orang Yahudi di Madinah. Dan sampai Rasulullah wafat, mereka juga bertransaksi, Nabi bertransaksi dengan mereka di Madinah, dan Nabi bertransaksi dengan mereka, dan transaksi dengan mereka sah dan dibenarkan. Maknanya tujuan daripada jihad, setelah sekian puluh jihad yang dilakukan oleh Rasulullah, sekian puluh pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW, harus kita fahamin, tujuan jihad bukan membantai orang yang beda agama,
Tetapi tujuan daripada jihad tersebut, kalau tujuannya membantai, kenapa ini ada orang Yahudi di Madinah? Di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad bikin perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Dan di Madinah ada masyarakat Yahudi yang Rasulullah bikin perjanjian dengan mereka. Ada yang berkhianat. Antara orang yang berkhianat tersebut melakukan kejahatan perang, ada yang dieksekusi. Ada juga yang kejahatannya ringan, mereka direlokasi, dipindahkan. Ada juga mereka setia dengan perjanjian tersebut, tetap diteruskan perjanjian itu, keberadaan mereka di Madinah hingga selesai daripada batas waktu perjanjian yang ditetapkan. Subhanallah. Dan yang setia ada banyak daripada orang Yahudi tersebut. Hakadha. Tujuan jihad bukan menumpahkan darah, bukan penjajahan, bukan nyembelihin orang, tapi tujuan daripada jihad adalah litakuna kalimatullahi al-ulya, mengagungkan kalimat Allah, mengangkat citra Islam, memerdekakan manusia dari penindasan, dari kejahatan, dari kezaliman antara mereka satu sama lain. Disuruh berjihad melawan musyrikin dengan harta, dengan jiwa apabila diperlukan, dengan lisan. Taib. Dengan lisan tuh bagaimana? Caci maki? Bukan. Caci maki nggak ada hubungannya sama jihad. Caci maki tidak ada hubungannya dengan jihad, tidak ada hubungannya dengan dakwah, nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar, nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf, nggak ada hubungannya dengan asyidda 'alal kufar. Caci maki itu adalah bukan bagian dari Islam. Caci maki itu adalah ajaran setan, bukan ajaran Nabi Muhammad. Agamanya setan, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi caci maki nggak ada hubungannya dengan jihad. Kata-kata kotor, cacian, makian, provokasi, ghibah, namimah, nggak ada hubungannya dengan jihad, nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar, nggak ada hubungannya dengan amar ma'ruf, nggak ada hubungannya dengan asyidda 'alal kufar, nggak ada hubungannya dengan itu semuanya. Harus kita pahami yang semacam ini. Terus makna jihad dengan lisan bagaimana? Dakwah. Berdakwah, ngajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad itu adalah merupakan salah satu bagian dari dakwah. Dia bagian dari dakwah jihad tersebut. Dengan harta juga berinfak, berderma seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia bawa harta. Sayyidina Utsman bin Affan, dia bawa 70.000, 80.000 keping emas ini untuk bantu Rasulullah berjihad. Yujahiz jaishal usrah. Kemudian juga datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab bawa harta yang banyak lagi. Dibilang, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Saya sisakan jumlah yang sama. Jadi harta saya setengahnya buat Rasulullah, setengahnya untuk keluarga. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa harta yang banyak. Nabi nanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka dijawab oleh Abu Bakar, lebih besar dari ini. Loh, apa yang lebih besar dari ini semua? Allah wa Rasuluh. Yang saya sisakan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Dengan harta, dengan nyawa, dengan jiwa mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang terjun, yang bergerak dalam berjihad. Peperangan yang dilalui oleh Rasulullah hingga patah giginya Nabi Muhammad, pecah keningnya Rasulullah, darah mengalir dari tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah yang terbunuh banyak. Hakadha jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Dan ini sudah dijelaskan di dalam pelajaran yang lalu. Dan apa yang dilakukan oleh para wali songo, yang dilakukan oleh para pendakwah dengan dakwah mereka yang santun, yang berakhlak, yang mencerminkan lisannya Nabi Muhammad dan dakwahnya Nabi Muhammad, ada jihad yang sebenarnya. Jihad yang sebenarnya adalah itu. Jihad yang hakiki adalah itu. Bukan jihad taruh bom,
membunuhi orang. Apalagi bomnya ditaruh di pasar. Kemudian dia kasih label ini jihad. Yang terbunuh ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang pasar. Haram, itu bukan jihad, itu jahat namanya. Ada lagi yang aneh lagi, jihad dia taruh bom di masjid. Terus dia takbir, jihad, Allahu Akbar. Dia taruh bom di masjid, dia bilang itu jihad. Begitu meledak, orang-orang di masjid yang udah ada banyak yang terbunuh, berhamburan keluar. Ketika berhamburan keluar, dia pasang bom yang kedua di luar, meledak lagi, lebih banyak lagi korbannya. Udah gitu yang berhamburan, yang lari, ditembakin lagi. Kayak di Mesir tuh, ada lebih dari 300 orang terbunuh ketika sholat Jumat. Yang melakukan bilang, itu jihad fisabilillah. Sholat Id, ditembakin, dibom, dirudal, dia bilang ini jihad. Itu bukan jihad, itu namanya jahat. Artinya maknanya kalimat jihad diperkosa, dicuri, dijarah, diambil untuk agenda politik, untuk kekuasaan, untuk ngambil harta, untuk ngambil negerinya orang lain. Terus kenapa? Maknanya jangan kita mudah tertipu dengan label jihad. Teliti dulu. Kita jihad versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jihad yang sekarang ini penuh dengan kerancuan tersebut, ada jihad yang aman dari kerancuan, aman dari penyelewengan. Ada juga jihad yang di situ banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh apa yang kita sebutkan tadi. Dia pengen kekuasaan, dikasih label jihad. Dia pengen kursi, dia kasih label jihad. Lagi ada pemilu, dia kasih label jihad. Ada kepentingan pribadi di situ. Ada juga jihad yang aman dari itu semuanya. Sayyidina Abu Hurairah wa katsir minas sahabah, itu mereka mengatakan, barang siapa yang mengatakan kalau orang nuntut ilmu itu bukan fisabilillah faqad naqasa syai'un min aqlih. Yang bilang kalau nuntut ilmu bukan fisabilillah, bukan jihad fisabilillah, berarti akalnya kurang, akalnya cacat, akalnya kurang. Bal huwa jihad fisabilillah, inti daripada jihad tersebut. Jihad dengan ragamnya, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Iman kita disuruh di-upgrade, sebagaimana software di komputer kita di-upgrade, software handphone kita di-upgrade. Nah begitu juga iman kita perlu di-upgrade, diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah berucap la ilaha illallah. Itu yang mengucap la ilaha illallah, maka dia telah memperbaharui imannya. Waktu Nabi bilang jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka Nabi bilang aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Kemudian zikir itu sendiri yang merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berzikirlah kalian kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ada orang ngelihat berzikir sambil berdiri, loh, Rabbi faghfirli dzunubi barakatul hadim. Kok berzikir sambil berdiri? Kok salawat sambil berdiri? Ya Allah Ta'ala yang suruh, fadhkurullaha qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubikum. Baru ngelihat orang berzikir sambil duduk, sambil berdiri, dia udah pusing garuk kepala. Padahal masih ada kelanjutannya, wa 'ala junubikum, berzikirlah sambil berbaring. Berzikirlah sambil berbaring. Hakata diajarkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ciri orang cerdas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Mereka adalah ulul albab. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Zikirlah kepada aku, zikirlah kepada aku, ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Syukur kepada Allah, jangan kalian kufur kepada Allah Ta'ala. Zikir itu yang paling afdal adalah dengan hati dan lisan bareng. Zikir dengan hati dan lisan. Ada sebagian orang berkata kepada gurunya, wahai guru, aku berzikir kepada Allah dengan lisanku, tapi hati nggak bisa khusyuk, nggak fokus. Maka dijawab oleh guru tersebut, ihmadullah alladzi zayyana jariha min jawarihik bidzikrih. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ushkurullah, bersyukurlah kepada Allah yang telah menghiasi anggota tubuhmu, salah satu anggota tubuhmu dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu syukur, ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan zikir tersebut yang paling afdal, yang paling agung adalah zikir la ilaha illallah. Ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad kathurat alaihi syara'il Islam. Ya Rasulullah, syariat-syariat Islam ini ada banyak banget. Murni bi syai' atasyabbats bihi. Perintahkan aku satu perkara, aku pegang kuat-kuat. Satu, aku pegang dengan teguh. Kata itu orang. Maka Nabi bilang, satu ya, bilang, la yazal lisanuk ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah. Lidah selalu basah dalam berzikir. Terus zikir merupakan ibadat yang paling simpel, paling mudah, yang paling enak, dan punya keunggulan dibanding ibadat yang lain. Satu, orang zikir nggak keluar duit. Kita mau korban mesti punya duit. Kita mau sedekah mesti punya duit. Ngasih makan orang mesti punya duit. Tapi zikir gratis, nggak perlu duit. Kemudian yang kedua, zikir waktunya bebas. Kalau korban, tadi maghrib udah habis waktu korban. Kurban itu cuma dari begitu selesai daripada sholat Id, masuk waktu udhiyah, sampai hari tenggelam matahari di hari terakhir tasyrik 13. Kapan tenggelam matahari? Ya tadi barusan nih sholat maghrib itu habis. Sekarang kita mau kurban, udah beda, nggak bisa. Udah bukan udhiyah lagi namanya. Kurban waktunya terbatas. Kemudian juga mau sholat, ada waktu-waktu tertentu di mana dilarang untuk sholat. Seperti antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian juga habis asar sampai tenggelam matahari. Indal istiwa, ketika matahari tepat di tengah langit, di tengah kepala. Indal istiwa ila zawal. Indal ghurubi syams, inda ghurubi syams, inda tulu'i syams, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ada 5 waktu. Shalah allati laisa laha sabab mutaqaddim, yang enggak punya sebab-sebab yang terdahulu. Salat sunnah atau mugarin, atau sebab yang berdampingan, yang berbarengan. Salat ada waktu-waktunya juga. Kecuali kalau di haram Makkah, di Masjidil Haram, la tamna'u ahadan an yusalliya bihadzal bait aw yatufa bihadzal bait ayat sa'atin min lail aw nahar. Nabi bilang di dalam hadis as-sahih, jangan kamu larang siapapun
siapapun. Jangan kalian melarang siapapun untuk sholat dan untuk tawaf di Ka'bah. Kapanpun, siang atau malam, di jam manapun, siang atau malam, jangan kalian larang. Nabi perintah begitu, jangan kalian melarang siapapun dari orang Islam untuk sholat atau untuk tawaf di Ka'bah. Dilarang untuk melarang. Tuh, demikian. Ada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak paham, nggak ngerti dengan masalah kita, terus nanti lebih ngerti. Rasulullah paham, Rasulullah tahu, Rasulullah mengerti, dan Rasulullah tahu solusinya. Orang ketika ada problem, larinya kepada Allah, larinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari ke situ. Larinya ke rumah sakit. Larinya pergi ke sini, larinya ke badan ini, ke badan itu, lembaga ini, lembaga itu. Wala jabi syai', dan enggak mendatangkan apa-apa daripada kebaikan, malah makin berlarut-larut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan solusi kepada muslimin, kepada umat manusia ini. Jadi jangan dianggap bahwasanya dengan menutupnya Ka'bah, dengan menutupnya Masjidil Haram ada solusi. Itu bukan solusi. Rasulullah bilang la tamna'u ahadan, jangan kalian melarang, mencegah siapapun untuk salat atau untuk tawaf di tempat itu. Jangan melarang siapapun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, melihat orang berzikir bid'ah syirik. Tapi ketika ada timbul aturan larangan untuk tawaf di Ka'bah, larangan untuk salat, nggak ada yang bilang bid'ah syirik, diam. Nggak ada yang bicara. Salawat bid'ah syirik, baca maulid bid'ah syirik. Tapi ketika ada aturan nggak boleh tawaf di Ka'bah, nggak ada yang bilang itu bid'ah, nggak ada yang bilang itu syirik terhadap larangan tersebut. Yang enggak pernah bahkan dilarang oleh Rasulullah untuk melarang siapapun salat atau tawaf di Ka'bah. Ayat sa'atin min laila wa nahar, siang atau malam, 24 jam enggak boleh melarang siapapun untuk salat atau tawaf di Ka'bah. Hakadha. Kemudian juga ibadat-ibadat yang lain terbatas. Kita sholat semangat, bisa berapa rakaat? 1000 rakaat, capek. Tapi zikir nggak capek. Oh jenuh, zikir yang ini, ada zikir yang lain. Dikatakan oleh ulama, lamma alimal haqqu minka wujudal malal wa nalaka ta'at. Allah Ta'ala tahu kita mudah jenuh, maka dijadikan taat itu beragam. Zikir ada ragamnya. Yang paling afdal la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bilang afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah dia selamat dari azabku, kata Rasulullah, kata firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diceritakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Ali Ridha bin Musa al-Kazim, itu beliau dihadang oleh para ulama ketika melewati suatu negeri, dihadang oleh para ulama muhaddisin. Bilang, ya Imam, izinkan kami untuk melihat wajahmu. Maka dibuka penutup wajahnya. Ketika melihat wajah tersebut, maka mereka menangis, terharu, teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang, haditsana, sampaikan kepada kami satu hadis yang kamu dapat dari ayah kakekmu sampai kepada Nabi Muhammad. Maka beliau Imam Ali Ridha bilang, haddatsani abi Musa al-Kazim. Aku mendengar disampaikan oleh ayahku yang bernama Musa al-Kazim. Musa al-Kazim bilang, haddatsani abi Ja'far Shadiq. Aku mendengar dari ayahku yang bernama Ja'far Shadiq.
Ja'far Shadiq berkata, haddatsani abi, aku mendengar dari ayahku yang bernama Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir berkata, haddatsani abi, aku mendengar disampaikan oleh ayahku yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin berkata, haddatsani abi al-Husain, aku mendengar dari ayahku yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata, haddatsani abi jaddi, aku mendengar dari ayahku Ali bin Abi Thalib, dan juga dia dapat dari kakekku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, haddatsani Jibril, aku mendengar dari Jibril. Jibril bilang, aku mendengar dari Rabbil Alamin. Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah husni, man qalaha dakhala husni, wa man dakhala husni amina min azabi. Yang mengucapkannya la ilaha illallah adalah bentengku, yang mengucapkannya masuk dalam bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk dalam bentengnya Allah, aman, selamat dari azab, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu sanadnya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedakan nama informasi yang kita terima. Kita informasinya haddatsani Facebook, haddatsani YouTube, haddatsani WhatsApp, haddatsani Instagram, haddatsani apa namanya, enggak tahu nongol aja di handphone saya, entah dari siapa. Enggak jelas. Kadzib di mana-mana. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dicap sebagai pendusta dengan menceritakan apa aja yang dia dengar, sampai info langsung disampaikan lagi. Pembohong. Loh, saya cuma nyampein yang sampai ke saya. Iya, kamu pembohong, penyebar kebohongan, sama seperti pembohong tersebut. Nabi yang bilang, kafa bil mar'i kadzib an yuhadditsa bi kulli ma sami', kata Rasulullah. Nah, ini pertanyaan, kenapa kok banyak di zaman sekarang ini berita-berita yang hoax? Kenapa? Banyak. Dan hampir jarang sekali, hampir nggak ada orang yang selamat dari berita hoax tersebut. Dan bahkan hampir semua orang pernah menyebarkan atau menyampaikan atau menyebutkan berita hoax kepada orang lain. Rata-rata begitu, disadari ataupun nggak disadari. Pertanyaannya kenapa? Ketika, tahu penyebabnya apa? Ketika kita meninggalkan berita yang hak, datang kepada kita berita yang hoax. Ketika kita melalaikan, kosong, nggak buka peluang kepada diri kita nggak buka peluang ke dalam handphone kita, ke dalam medsos kita nggak buka peluang untuk berita yang hak, maka dipenuhilah dengan berita yang hoax. Itu yang terjadi. Seperti itu. Mereka mencuri celah-celah yang kosong. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uh wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijab. Kalimat subhanallah itu memenuhi setengah timbangan amalan hamba besok hari kiamat, al-mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi full timbangan tersebut. Dan ucapan la ilaha illallah itu membuka hijab antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada penghalang antara kalimat itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan Allah ta'ala ciptakan sebuah tiang yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan arsy-Nya Allah ta'ala, itu tiang besar. Ketika seorang hamba berucap la ilaha illallah, maka itu tiang besar itu bergetar, goyang, bergetar. Maka Allah Ta'ala berkata kepada tiang tersebut, uskun, diamlah engkau, berhenti bergetar.
Maka itu tiang berkata, kaifa askun wa lam taghfir li gailiha. Bagaimana aku bisa diam? Bagaimana aku bisa berhenti bergetar sedangkan engkau belum mengampunkan orang yang mengucap la ilaha illallah. Jadi memang Allah Ta'ala sudah memprogram tiang tersebut. Pokoknya tiap ada orang yang mengucap la ilaha illallah, dia bergetar. Begitu, dan gak berhenti bergetar hingga orang yang mengucap itu diampunin oleh Allah Ta'ala. Hingga satu kali itu tiang bergetar, kemudian Allah Ta'ala bilang, diamlah. Bilang, bagaimana saya bisa diam? Kan saya diprogram tidak boleh berhenti bergetar, bergoyang, hingga engkau mengampunkan orang yang mengucap la ilaha illallah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qad ghafartu lahu, aku sudah ampunkan orang tersebut. Baru diam. Subhanallah. Kenapa ini disampaikan, diutarakan? Untuk memberitakan kepada kita kemuliaan ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang kecil, yang ringkas, tetapi miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kita sekarang, oh saya punya kunci mobil mewah, saya punya kunci motor yang paling mahal, saya punya mobil yang paling mahal, saya udah punya kuncinya. Saya punya kunci apartemen, baru beli. Saya punya kunci villa, baru beli. Begitu. Nah ini sekarang kita diberikan kunci surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dalam riwayat, innal abda idza qala la ilaha illallah lam tamur la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahadha hatta tajida hasanatan fataskun ila jambiha. Seorang hamba apabila dia mengucap la ilaha illallah, maka la ilaha illallah tersebut masuk ke dalam catatan amalan hamba tersebut. Dan ketika dia ngelewatin tuh amalan hamba, dilalui amalan hamba tersebut, tiap kali ngelewatin kejahatan, perbuatan dosa yang tercatat, ketika dilewatin oleh amalan la ilaha illallah, itu dosa terhapus. Ada 100 dosa yang dilalui, kehapus semuanya. Sampai dia menemukan hasanat kebaikan, maka itu la ilaha illallah nempel kepada hasanat tersebut. Subhanallah. Dalam riwayat, seandainya langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi yang 7 itu diletakkan di sebuah timbangan, kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Bahkan ada seorang hamba yang dia banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa. Kemudian ketika ditimbang amalan dia, dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikan. Hingga dia menyangka, khalas saya habis deh, saya celaka, saya binasa. Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang, innalaka indana wadi'ah, masih ada simpanan kamu. Ya udah habis simpanan saya, ada, masih ada satu simpanan kamu yang belum saya kasih, saya simpenin untuk ditaruh di timbangan hasanat kebaikan. Cuma satu itu aja. Oh, tapi ini sekarang dosa saya segunung, amal ibadat saya semuanya kalah. Ini dosa segunung, masa satu bisa nebus? Coba aja. Maka dikasih kartu. Ini kartu. Tulisannya la ilaha illallah. Dulu kamu pernah mengucapkannya dengan tulus, dengan ikhlas. Nah ya ini apa gunanya? Nyampainya kemana? Tapi ikhlas, ditimbang. Begitu ditimbang, itu kalimat itu langsung membuat timbangan hasanatnya menjadi berat, mengalahkan dari semua sayyiat yang dulu pernah dia ucap, yang pernah dia lakukan. Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu esok di hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Ya Abu Hurairah,
saya sudah menduga nggak ada seorang pun yang bakal bertanya pertanyaan ini selain engkau. Saking saya tahu, memang saya lagi nunggu kapan saya bakal ditanya pertanyaan ini. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatnya Nabi. Belum ada yang nanya, dan saya udah memperkirakan nih yang nanya begini nih pasti Abu Hurairah, soalnya dia haus akan ilmu. Subhanallah. Maka dijawab oleh Nabi, ketahuilah as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku esok hari kiamat yang berucap la ilaha illallah murni dari hatinya, nggak ada kecampuran dengan agenda-agenda lain, murni dari hatinya, khalisan min qalbih. Soalnya bahkan slogan la ilaha illallah juga dijual zaman sekarang. Begitu dijual, buat praktek ini, buat praktek itu, dijual, digadaikan, begitu, dijual, dipakai, buat partai, buat politik, buat ini, buat itu. Nah itu yang merusak citra la ilaha illallah, merusak citra la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah adalah agung, adalah mulia. Makanya mereka yang melakukan kejahatan atas nama la ilaha illallah, mereka lah penista la ilaha illallah. Mereka adalah orang-orang yang menodai la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika ditanya tentang jihad yang fisabilillah, Nabi bilang man qa'atal litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa fisabilillah. Yang berjuang, yang berperang untuk mengangkat citra kalimatnya Allah, citra la ilaha illallah, maka itu adalah yang fisabilillah, yang sejati, untuk mengangkat citra Islam. Tapi kalau ngejatuhin citra Islam, merusak citra Islam, membuat orang menjadi alergi dengan Islam. Nah ini dia menodai Islam, mencoreng daripada Islam tersebut. Dia bukan jihad fisabilillah, dia menjahati sabilillah, dia menjahati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu kalimat ini perbanyak daripada zikir ini. Sehari 100 kali, 200 kali. Ada di antara orang-orang, di antara solihin yang tiap hari zikirnya la ilaha illallah sampai 100, 200, ada yang 1000. Karena Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir tiap hari zikir la ilaha illallah 25.000 kali. Zikir ya Allah 25.000 kali, salawat 25.000 kali. Bahkan al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari 100.000 kali. Katsir di antara para ulama yang semacam ini. Nah, kita sekarang berzikir kalimat la ilaha illallah berapa kali dalam sehari tersebut? Zikir, baca daripada kalimat tersebut agar meresap di dalam jiwa kita, agar meresap di dalam hati kita. Dan perlu dipahami, la ilaha illallah harus mempunyai efek tajdid, memperbaharui semangat, memperbaharui kemanisan iman, memperbaharui kekhusyuan, memperbaharui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui iman kita. Itu efek la ilaha illallah. Barang siapa yang zikirnya tetapi enggak memperbaharui semangatnya, berarti ada yang salah. Bukan zikirnya yang salah, tapi dianya yang salah. Ya, obatnya nggak salah, tapi apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam tubuhmu, kok hingga ini obat tidak ngefek dalam dirinya. Ya, nasallahu taufik, insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allah Ta'ala hidupkan kita dalam la ilaha illallah, Allah Ta'ala matikan kita dalam la ilaha illallah. Allah Ta'ala jadikan ucapan terakhir kita dari dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, dengan mencapai segala hakikatnya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa ijazah berkaitan tentang zikir la ilaha illallah ini. Tujuannya agar kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Maka kita mau keluar dari sini ada sesuatu yang kita baca berkaitan tentang zikir ini.
Di antaranya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, man qalaha 10 marat kana kaman ataga arba'a anfus min walad Ismail alaihi salam. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang membacanya sebanyak 10 kali, maka pahalanya sama seperti pahala memerdekakan budak. Tapi budaknya bukan sembarang budak, tapi budaknya cucu Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail. Bukan cuma 1, 4 hamba sahaya yang dimerdekakan oleh dia. Begitu juga yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka itu sama seperti memerdekakan 10 orang budak dan ditulis 100 hasanat, dihapus 100 kesalahan, dan menjadi pelindung dan benteng dia selamat dari godaan syaitan sepanjang hari tersebut. Dalam riwayat tidak ada seorang pun di hari itu yang mendapatkan amalan pahala yang lebih besar daripada dia, kecuali kalau ada orang melakukan amalan yang sama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu lam yasbigha amal wa la tabqa ma'a khati'ah. Ini ucapan ini enggak bisa dibalap, dikalahkan oleh amalan apapun yang lebih besar pahalanya, dan juga tidak menyisakan daripada kesalahan di dalam catatan amalan dia. Hingga amalan dari salafus salih, mereka membaca zikir ini biasanya sehabis salam dari salat maghrib sebanyak 10 kali, dan juga sehabis salam dari salat subuh sebanyak 10 kali. Subhanallah. Dan juga ada juga daripada zikir-zikir mereka yang lain untuk diamalkan daripada zikir yang berkenaan dengan zikir la ilaha illallah. Wa kana sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ucapannya kalau ngomong selalu bercampur dengan zikir la ilaha illallah. Selalu. Sampai itu beliau itu ketika kalau ditanya bicara dengan orang, dialog dengan orang, ketika beliau bicara ucapannya itu bercampur dengan la ilaha illallah. Saat beliau diam mendengar omongan orang itu lidahnya enggak berhenti mengucap la ilaha illallah. Wa hadhil ghalib yang dominan pada pribadi beliau adalah zikir la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar dominan pada dirinya zikir la ilaha illallah, enggak pernah lepas. Kalau Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang dominan pada dirinya selalu tuh menjadi syiar dan ucapan beliau tiap saat, tiap waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Sayyidina Utsman yang dominan dalam keadaan beliau setiap saat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dominan pada pribadi beliau ada ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini 4 zikir yang disebut al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat, hal amalan soleh yang langgeng dan abadi, itu melekat kepada 4 sahabat Rasulullah yang agung. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah itu syiarnya Sayyidina Utsman, alhamdulillah Sayyidina Ali, la ilaha illallah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allahu akbar Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan mereka semuanya melazimkan zikir itu keseluruhan, tetapi ini terlalu terobsesi dan dominan pada diri mereka masing-masing daripada zikir yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita hakikat tersebut. Terakhir, satu lagi, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang tadi kita sebut tuh, kan di hadis disebut man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya dari dunia ini kalimat la ilaha illallah, itu menjadi kalimat terakhir dia sebelum meninggal, maka dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Ada salah satu ulama lagi ngajar hadis di Riyadhus Shalihin. Terus di situ ada hadis tadi itu yang ucapan terakhirnya dari dunia la ilaha illallah. Baru dia sebutin itu, tahu-tahu diam, nunduk. Muridnya nunggu.
Iya, apa kelanjutannya? Terus Rasulullah ngomong apa? Gak disautin. Digerakin, udah meninggal. Dicek kitabnya, apa kelanjutan dari hadis tersebut? Dakhalal jannah, masuk surga. Jadi potongan hadis yang terakhir itu nggak diucapkan, tapi dipraktekkan. Dakhalal jannah. Itu Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali. Akhir hayatnya, istrinya, keluarganya mentalginkan la ilaha illallah. Emang kan orang tuh kalau mau meninggal enak, ada yang nalginin kan? Ya, dia mau meninggal kagak ditalgin, repot, bagaimana, susah. Ini lagi sekarat, ditalginkan la ilaha illallah. Tapi nggak nyaut. Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir ditalginkan lagi, nggak nyaut. Akhirnya makin bising mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya dibuka matanya, wahai istriku, wahai anakku, kalau tujuan kalian mengucap la ilaha illallah untuk berzikir, silahkan berzikirlah sesuka kalian dalam hati, ya. Tapi kalau tujuan kalian buat ngingetin akhir hayat saya, jangan takut. La ilaha illallah udah menyatu dengan darah saya, dengan daging, dengan tulang, dengan sumsum. Ya tiap hari 25.000 kali dia baca la ilaha illallah. Masya Allah. Nah, seseorang meninggal dunia, itu keadaannya waktu meninggal seperti keadaannya sehari-hari waktu dia hidup. Yang hidupnya dengan la ilaha illallah, meninggalnya juga dengan la ilaha illallah. Awas, yang hidupnya dengan handphone, ntar meninggalnya pakai handphone lagi. Ya, awas yang hidupnya dengan medsos, meninggalnya dengan medsos. Ada orang meninggal lagi megang remote TV. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan husnul khatimah kepada kita sekalian. Allahumma ahyina ala la ilaha illallah, tawaffana alaiha haqiqna bihaqiqiha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa kita tutup majlis kita dengan zikir la ilaha illallah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kumpul begini sahabat Rasulullah, Nabi bilang, semua yang hadir sini muslimin. Sebab majlisnya Nabi juga dihadiri orang non muslim. Semuanya muslimin. Terus Nabi bilang, saya baca la ilaha illallah, ikutin. La ilaha illallah, diikutin oleh sahabat. Diulang sampai 3 kali. Tiap kali baca la ilaha illallah diikutin, dilantunkan ramai-ramai. Terus Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sudah ampunkan dosa-dosa kalian. Nah, ini saya dengar dari guru saya, dia dengar dari gurunya, terus dengar dari gurunya, terus bersilsilah sampai kepada apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Rasulullah menyampaikan ini di hadapan para sahabat beliau. Fa ana aqulu kama yaqul qulu jami'an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah.